Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Audrey dengan NIM 2409060636 dari Prodi Ilmu Politik kelas B angkatan 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem politik dan sistem hukum di Indonesia sebagai ujian akhir semester dalam mata kuliah Politik dan Hukum. Apa itu sistem politik? Sistem politik adalah suatu sistem atau jenis organisasi politik yang digunakan oleh suatu negara serta diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di negara tersebut. Sedangkan sistem hukum adalah serangkaian peraturan yang meliputi prosedur, tata cara, maupun peraturan hukum yang akan diterapkan di negara tersebut. Persoalan antara politik dan hukum adalah dua variabel yang sangat menarik untuk dibahas dan sangat sering diperbincangkan di Indonesia. Karena apa? Karena politik dan hukum adalah suatu hal yang saling berkaitan antara satu sama lain dan saling mempengaruhi. Terdapat beberapa pernyataan yang dapat menjelaskan kedudukan antara politik dan hukum. Yang pertama adalah kedudukan politik yang tentunya akan menghasilkan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan direalisasikan kepada masyarakat haruslah dibatasi oleh kedudukan hukum. Nah, kedudukan hukum di sini berposisi sebagai alat untuk bisa membatasi kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki oleh para petinggi negara agar kekuasaan yang mereka miliki tidak berada di luar kendali. Beberapa ahli hukum mengatakan bahwasannya keterkaitan antara politik dan hukum ini harus memperhatikan dari sudut pandang dasolen atau keharusan. Kenapa dasolen? Dikarenakan hukum haruslah dipandang sebagai pedoman oleh para petinggi negara, baik dari sistem legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk bisa menjadi pedoman bagaimana perilaku politik mereka agar bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan maupun public policy yang bisa mempengaruhi kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan berdasarkan sudut pandang Dasein atau empirik atau kenyataan mengatakan bahwasanya hukum selalu dipengaruhi oleh berbagai realita kejadian politik, di mana berbagai peristiwa-peristiwa politik akan mempengaruhi bentuk hukum yang asli di negara tersebut. Seringkali terjadi di Indonesia bagaimana pergulatan-pergulatan yang terjadi di kalangan politik selalu mempengaruhi bagaimana hukum di negara tersebut dapat terbentuk. Bagaimana kegiatan-kegiatan politik mempengaruhi bagaimana proses hukum dapat terjadi dan bagaimana hukum tersebut bisa memberikan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintahan, masyarakat, maupun civil society. Memang jika kita pahami, negara Indonesia adalah negara restat atau negara yang berdasarkan. Ketika kita mencoba memahami lebih dalam, kita akan menyadari bahwasanya determinan politik itu lebih dominan dibandingkan hukum. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Ketika kita kembali ke pernyataan bahwasanya hukum sebagai produk politik, hal itu mengingatkan saya kepada pernyataan seorang Profesor Dr. Mahfud MD. Ia mengatakan bahwasanya ketika para legislator yang merupakan pembuat-pembuat hukum yang cenderung seharusnya mereka mendominasi kedudukan hukum di atas politik, justru mereka seringkali mengutamakan kepentingan pribadi mereka dibandingkan kedudukan hukum yang seharusnya bisa menjadi landasan mereka dalam membuat keputusan hukum maupun keputusan politik. Sebagai potret kecil di antara politik dan hukum yang terjadi di Indonesia ini, saya mengambil satu contoh. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu President Threshold, yang mengatur mengenai bagaimana ambang batas keputusan presiden untuk kedudukan partai pada pengusungan capres dan cawapres. Yang artinya, dari hasil kebijakan tersebut hanya bisa mengizinkan partai-partai politik untuk bisa mengusung capres dan cawapres mereka ketika mereka mendapatkan 20% kursi di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan juga 25% dari perolehan suara sah nasional. Yang harus kita pahami bahwasanya hukum adalah ranah yang nyata untuk bisa membatasi kewenangan para petinggi negara yang menguasai pemerintahan. Kemudian kembali kepada pemahaman bahwa politik adalah suatu sistem yang selalu mengutamakan kekuasaan untuk tetap bisa bertahan dalam proses pemerintahan. Seringkali kekuasaan tersebut dilakukan untuk tetap dipertahankan baik secara legal maupun ilegal. Namun, saya sebagai seorang mahasiswa mengharapkan saya dan teman-teman nantinya dapat menghasilkan produk-produk politik yang sesuai dengan aturan dan tata cara hukum untuk kepentingan masyarakat bersama. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai materi sistem politik dan sistem hukum di Indonesia. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.